Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu, amin. Yuk teman-teman semua, temani Uma untuk panen brondolan dan membersihkan sedikit pelepas sawit yang sudah jatuh, karena suami Uma itu lagi manen sawit. Nah itu kebetulan juga Uma ikut hari ini untuk panen brondolannya teman-teman. Nah sambil teman-teman menemani Uma untuk panen brondolan, teman-teman juga bisa mendengarkan tips dan sharing dari Uma, yaitu tentang mendapatkan penghasilan walaupun berada di desa. Mungkin ada beberapa dari teman-teman semua yang pengen buka usaha tetapi bingung. Nah buat teman-teman yang ingin memulai bisnis di desa tapi bingung mau usaha apa, yuk simak. Semoga ini bisa membantu teman-teman atau menjadi referensi untuk teman-teman semua. Sedikit Uma jelasin, masyarakat desa biasanya menggantungkan hidup dengan memanfaatkan hasil alam, contohnya dengan bertani dan berkebun. Sebenarnya membuka usaha di kota ataupun di desa itu prinsipnya sama, yaitu memanfaatkan segala kesempatan yang ada. Nah kalau misalkan masyarakat desa ini tadi kan bertani dan berkebun, coba teman-teman semua pelajari keadaan di sekitar rumah untuk mencari peluang usaha yang bisa teman-teman jalankan. Jika teman-teman punya modal lebih untuk membeli barang yang banyak atau nyetok barang yang banyak, teman-teman coba untuk menjual pupuk. Kalau misalkan warga desa itu mau beli ke pasar atau ke kota kan agak jauh, masih mikir-mikir lagi, apalagi yang nggak punya kendaraan. Masyarakat desa sendiri itu tidak semuanya bisa berkendara. Ini contoh dari tempat Uma ya, tuh yang orang tua nggak semuanya mereka bisa naik sepeda motor dan nggak semuanya juga ada tumpangan. Jadi mungkin mereka bisa membeli dari teman-teman. Nah yang paling penting yang ada di desa itu adalah toko sembako, karena kebutuhan masyarakat akan 9 bahan pokok selalu tinggi. Gak peduli itu di desa ataupun di kota sebenarnya ya teman-teman, kita bisa menyediakan bahan pokok yang paling sering dibeli oleh masyarakat. Contohnya seperti beras, minyak, mie instan, garam, masak, sayur mayur seperti cabai dan ikan-ikanan gitu juga bisa ya teman-teman. Nah untuk teman-teman bisa memberikan pelayanan terbaik dan pastikan toko teman-teman selalu bersih dan terlihat rapi agar pelanggan lebih sering dan senang ingin kembali membeli. Teman-teman juga bisa menyediakan tabung gas LPG, itu stok aja beberapa tabung. Sekitar 10 itu udah cukup ya teman-teman. Nah kalau teman-teman juga pengen tambahin usahanya lagi biar agak banyak pembelinya, coba teman-teman sediakan pom bensin mini. Kalau misalkan nggak ada pom bensin mini, harganya mungkin terlalu mahal, teman-teman juga bisa nyetok bensin diisikan ke dalam botol itu yang 1 liter atau setengah liter gitu. Karena di sini itu di tempat Uma sendiri ya, di tempat Uma itu banyak yang jual eceran seperti itu, sepertinya itu sangat laris. Nah selanjutnya itu teman-teman bisa membuka konter pulsa. Ini tuh kalau misalkan teman-teman tekuni walaupun untungnya sedikit, percayalah semuanya itu bakal terkumpul kalau misalkan teman-teman memang niat usaha. Nah untuk teman-teman juga yang punya modal lebih, teman-teman juga bisa buka rekening gitu ya teman-teman. Kalau misalkan ada keluarga yang mau transfer, keluarga di perantauan, otomatis kan nggak perlu lagi harus ke kota atau ke tempat yang jauh dari desa. Nah ide usaha yang selanjutnya itu teman-teman bisa tekuni, yaitu dengan ternak ayam kampung. Nah kalau misalkan teman-teman di bagian suka ternak-ternak nih, kayak ternak ayam, ternak ikan lele, itu bisa menguntungkan sekali. Apalagi masih di kampung ya teman-teman, masih banyak lahan yang mungkin di sekitar rumah kita tuh agak leluasa sedikit. Nah teman-teman bisa memanfaatkan ini. Selanjutnya ide usaha untuk teman-teman yang suka masak-masak ataupun suka bebikin. Teman-teman juga bisa menjual produk olahan kayak misalkan makanan ringan. Dulu Uma waktu kuliah juga pernah jualan makaroni yang dibumbui balado sama jagung manis gitu ya teman-teman. Makaroninya itu Uma rendam terlebih dahulu sama minyak supaya tidak menjadi kerupuk yang mengembang gitu loh teman-teman. Tahu kan yang makaroni yang keras-keras gitu, yang langsung dibumbui balado. Nah itu yang Uma jual. Alhamdulillah walaupun Uma titipkan ke warung-warung kantin
kantin itu lumayan laris manis ya teman-teman, apalagi pas di kos itu semuanya anak kos beli sama Uma. Nah teman-teman juga bisa bikin keripik singkong, keripik pisang, teman-teman titipin ke warung-warung gitu. Atau bagi teman-teman yang nggak pengen repot, teman-teman juga bisa beli kerupuk mentah langsung jadi di pasar. Nah terus teman-teman goreng sendiri di rumah, teman-teman bungkusin serapi mungkin, terus teman-teman juga bungkus jadi 10.000 gitu, terus dititipin ke warung. Nah untuk teman-teman juga yang masih punya modal sekitaran 100-200, teman-teman juga bisa memulai usaha seperti seblak yang pernah Uma jual kemarin-kemarin. Sekarang Uma lagi off aja karena nggak ada yang ngedelip. Untuk modal sekitaran 200 itu menurut Uma sudah sangat cukup ya teman-teman. Nah teman-teman percayalah ini itu sangat untung menurut Uma sendiri, karena memang di desa itu kan jarang ada yang jualan kayak gini. Kalau misalkan bakso, pecel itu kan udah lumayan lumrah, udah ada juga warungnya gitu. Nah untuk sebelah ini belum ada, jadi memanfaatkan Uma jual dan ya bisa membantu keperluan sehari-hari itu tercukupi, nggak kotak-katik lagi hasil gajian suami ataupun hasil sawit. Nah selanjutnya itu ide usaha yang berbasis online. Teman-teman bisa berjualan online ataupun menjadi affiliate. Teman bisa mengerjakannya di rumah tanpa kemana-mana, bisa leha-leha, lenye-lenye gitu kan ya. Teman-teman bisa menjadi marketer ataupun reseller di toko-toko tertentu. Akan tetapi teman-teman semua harus aktif di media sosial, yang berarti teman-teman juga membutuhkan paket internetan. Nah ini yang terakhir, menurut Uma, usaha yang bisa menghasilkan uang tanpa harus mengeluarkan modal dan membutuhkan sedikit tenaga ya. Teman-teman juga bisa menjual sapu lidi. Di desa kan otomatis ada nih pelepah-pelepah sawit gitu, kayak di tempat Uma sekarang itu banyak ibu-ibu rumah tangga yang gak ada kerjaan, cuma ada scroll-scroll HP ataupun cuma ngerumpi. Mereka memanfaatkan waktu kosongnya untuk mengumpulkan sapu itu tadi. Terus kalau misalkan sudah terkumpul agak banyak, mereka jual ke pembeli sapu yang keliling gitu. Kalau nggak ada yang ambil, mereka juga bisa bawa ke pasar. Dan di tempat Uma juga itu ada sebagian masyarakatnya itu yang mengumpulkan brondolan yang kayak Uma lakukan di video ini ya teman-teman. Intinya teman-teman harus bisa mempelajari dan memahami keadaan sekitar desa. Oke teman-teman semua, mungkin di sini dulu untuk video kali ini dan sharingnya kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.